A few moments later. Net silakan. Ya, silakan. Ini yang terakhir nih, Pak. Ya, silakan waktunya sebentar. Ya, malam Pak Ibrahim. Salam. Saya salut sama Bapak. Luar biasa. Pak, saya mau nanya Pak. Ini belakangan kan di YouTube, ini ada dua pihak lagi berseteru nih Pak. Antara Kristologi dengan orang yang dengan seorang Kristen gitu. Jadi, tentang Ulangan pasal 34 Pak. Ulangan pasal 34, si Kristologi ini bilang itu nubuat buat Nabi besar Muhammad, ya kan? Sedangkan orang Kristen bilang itu nubuat untuk menyatakan Yesus. Nah, di 34 ayat 9 sampai 12. Saya mau nanya Bapak, menurut pandangan Bapak sebagai mungkin sekarang hamba Tuhan yang lebih paham daripada saya, nah, apakah itu pantas dinyatakan nama si Islam, atau apakah ayat itu memang sebuah nubuat tentang Nabi? Sedangkan kan ayat 9 sampai 12 itu kan penggantian si Musa ya, dengan si Yosua. Yosua bin Nun. Ya, itu apakah menurut Bapak itu sebuah nubuat? Dan kalau Bapak bilang itu sebuah nubuat, tolong siapa yang bernubuat dan untuk siapa nubuat itu? Ya. Karena ini lagi dijadiin bahan. Ya. Muslim ini jawabannya harus waktu panjang ini. Saya katakan tidak ada satu nubuat pun tentang Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Kalau ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Alkitab, saya masuk Islam lagi. Karena nggak ada nubuat satu pun seluruhnya. Bahkan di Mazmur 147 ayat 19 dan 20, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub dan ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia, Bapa Surgawi, tidak pernah berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi Ustaz Abdul Somad juga menggunakan Ulangan 18 ayat 18 bahwa ayat ini adalah nubuatan tentang Nabi Muhammad. Ustaz Abdul Somad, Pak Ibrahim, memang kalau untuk Ulangan 18 itu memang jelas ya kan, itu bukan nubuat buat Nabi Muhammad. Nah, ini yang lagi dipanaskan itu Ulangan 34 sama seorang Kristologi yang namanya Miss ya nggak? Ratu Eza Rafle apa itu. Dia menggunakan ayat 9 bilang tidak akan ada nabi dari bangsa Israel gitu. Dia bilang itu nubuat. Kalau menurut pandangan saya itu bukan nubuat, bahkan bukan nubuat untuk orang Kristen juga, karena itu ada penggantian Nabi Musa ketika dia meninggal. Di ayat 9 sampai 12 itu udah pasti bukan Nabi Musa yang nulis. Ya kan, udah pasti bukan Musa yang nulis, karena Musa di ayat 4 dia kan sudah mati. Iya. Makanya saya mau nanya Bapak sebagai orang Kristen dan sebagai hamba Tuhan, apakah ayat 9 dan sampai 12 itu Bapak sebagai orang Kristen dan hamba Tuhan, Bapak menyatakan itu juga nubuat buat kedatangan Nabi? Atau kalau ada satu, mohon maaf saya nyebut nama, si Louis bilang itu nubuat buat Yesus. Halo? Ya, kalau si Louis Prasetyo bilang itu nubuat buat Yesus. Halo? Enggak juga. Ini Perhatikan Saifuddin Bimo menjawab pertanyaan Kristen itu sendiri, kalau dia nggak punya kapasitas. untuk Nabi Muhammad dan bukan juga nubuatan untuk Yesus. Ulangan 34 ini. Itu berarti kan sebenarnya memang kenyataan adalah pergantian di mana ketika Musa sudah meninggal dan
tidak ada orang yang mampu memimpin orang Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Oh, diajarin dia, diajarin sama diangkatlah Kristen. Yosua sama bangsa Israel Waduh, untuk Pak menggantikan Saifuddin, Musa ya. Pak Saifuddin. Tapi ya itu makanya saya bilang saya mau minta diluruskan gitu. Nggak ngerti dia, nggak Kristen ngerti, zaman sekarang Mas. yang sering membuat kita sebagai umat Kristen No, God! No, God, please, no! 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 A few moments later. 3 kali saya mendapatkan anak ini, tingkat kefokusannya masih bermasalah. Jadi tepatlah lagi kalau saya mengatakan anak ini hobi ngalor ngidul. Dan ungkapanmu bahwa saya emosi, tentu ini sangat keliru. Saya diajarkan untuk bersabar menghadapi segala hujah untuk Islam. Saya sarankan kamu jangan suuzon bahwa menuduhmu hipokrit. Kamu akan diketawain pemirsa setia channel ini. Tema hipokrit diawali pada chapter 1. Jadi kalau kamu menyimak chapter 1, sudah saya pastikan kamu tahu siapa yang saya maksud dengan sosok yang hipokrit tersebut, beserta bukti-bukti terlampir pada video tersebut. Dan yang dikeluis harus camkan, kamu adalah hiburan bagi saya dan sebagai sampel hujah-hujah mainstream misionaris kebanyakan. Tante Esa ini suka sekali pakai clue-clue. Jadi clue ini, clue ini, clue ini. Kita akan lihat clue-nya. Jadi Mbak Esa mau mengutip ayat Ulangan 34 ayat 10 sampai 12. Tapi yang jadi clue-nya hanya sepenggal kalimat saja. Kalimat apa itu? Dikatakan di situ seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara Israel. Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara Israel. Tetapi clue yang dipakai hanya yang berhadapan muka. Oke lah, kita anggap saja memang Muhammad dia berhadapan muka dengan Yahweh. Tapi kan nggak mungkin. Tapi anggap saja nih ya, dianggap. Apakah dia memenuhi syarat dari Ulangan 34 ayat 10 sampai 12 ini? Ya enggak. Kenapa? Kita lanjut. Kalau kita lanjut di ayat 11 dikatakan, dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Jadi tidak ada nabi yang seperti Musa dalam hal yang pertama berhadapan muka dengan Tuhan. Yang kedua yaitu apa? Dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukan di hadapan orang Mesir, di hadapan Firaun. Nah, pertanyaannya, apakah Muhammad melakukan mujizat yang sama dengan Musa terhadap Firaun dan orang Mesir? Enggak, jadi gugur sudah di sini. Yang kedua, apa dikatakan ayat 12? Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Nah, apakah Muhammad membuat mujizat seperti Musa yang dahsyat itu, membelah laut, mendatangkan burung puyuh waktu makan, yang dilakukan Musa di hadapan seluruh orang mana? Orang Israel. Bukan di hadapan atau di depan seluruh orang Arab, bukan, di depan seluruh orang Israel. Nah, Tante Esa, kalau bikin clue tuh ibu yang lengkap. Dibilang saya munafik, dibilang saya menutup-nutupi, lah ini opo. Nah, mari kita lihat Ulangan 34 ayat 10 sampai 12 yang berbunyi, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ayat 11, dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Ayat 12, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Nah, ketika melihat konteks ayat-ayat tersebut, kata Louis, saya kalau bikin clue itu harus lengkap. Sekarang gini, kenapa saya tidak memasukkan clue ayat 11 dan 12? Oke, saya borong semua ya. Yang pertama, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Yang kedua, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel.
Yang ketiga, tidak bermukjizat di tanah Mesir dan semua pegawainya. Yang keempat, tidak melakukan kedahsyatan besar di depan Israel. Dan kandidat saya adalah Muhammad. Biar efektif untuk menjawabnya, saya akan singkat. Nah, yang pertama, apakah Muhammad berhadapan muka dengan YHWH? Iya. Coba kau simak konten tentang YHWH di channel ini. Yang kedua, apakah Nabi Muhammad adalah orang Israel? Oh, tentu tidak. Jika Nabi Muhammad adalah orang Israel, tentu tidak akan saya masukkan kandidat. Jadi nubuatan masih masuk. Yang ketiga, apakah Nabi Muhammad bermukjizat di tanah Mesir? Ya enggak lah, dia kan tidak di Mesir. Yang keempat, apakah melakukan kedahsyatan di depan Israel? Tentu tidak, beliau kan tidak tinggal di Israel. Nah, jadi tolong cermati kitabmu dengan seksama. Sebetulnya jika diringkas dalam satu kalimat, nubuat itu begini loh. Harus berhadapan muka dengan YHWH, tidak dari Israel, serta tidak melakukan mukjizat di Mesir dan Israel. Coba pertajam lagi penglihatanmu pada ayat tersebut. Kata tidak ada dimulai di awal penolakan yang bangkit dari Israel, dan term tidak ada ini akan diseret ke soal mukjizat dan kedahsyatan di depan Israel, karena ini kalimat bersambung. Dan ini siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad, Yesus. Pada syarat harus di luar Israel saja sudah tumbang. Sekarang mari kita telaah apakah memang benar Nabi Muhammad melakukan mukjizat dan kedahsyatan di luar Mesir dan Israel. Tapi jangan tersinggung loh ya. Ini kamu yang minta untuk dibahas juga clue ayat selanjutnya, not me. Sebetulnya ini sudah clue yang keliru, malah nambah nabok diri Anda sendiri dalam hal segala tanda dan mukjizat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Tuhan mengutus para utusan-utusannya ini masing-masing memiliki mukjizat yang berbeda-beda sesuai kondisi yang dihadapi umatnya di tiap masa. Kalau tolak ukurmu mukjizat, sudah jelas tidak ada yang sama, terlebih Yesus atau Yosua sebagai kandidatmu yang tidak konsisten itu. Apalagi kalau tolak ukur soal kemiripan Yesus gugur total dalam hal ini. Mau bukti? Musa dan Muhammad lahir secara normal. Yesus, Musa dan Muhammad menikah. Menurut Kristen, Yesus menikah atau tidak? Musa dan Muhammad diterima oleh umatnya. Yesus boro-boro diterima, malah disiksa dan menderita. Musa dan Muhammad mengajarkan untuk berperang dan sama-sama menjadi panglima perang. Yesus dan masih banyak lagi. Ini kalau ngotot-ngototan tentang hal kemiripan. Begitupun clue ayat selanjutnya, dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Whether Moses and Muhammad have the same historical case, we don't see the same location here, but the case at that time. Artinya gini, apakah Nabi Musa dan Nabi Muhammad memiliki kasus sejarah yang sama? Kita tidak melihat lokasi yang sama di sini. Kalau sama, tentu tidak masuk poin-poin di atas. Tetapi yang kita cermati, case per case alias kasus per kasus yang dihadapi saat itu. Nah, perbudakan di zaman Nabi Musa juga terjadi di zaman Nabi Muhammad. Membunuh anak-anak di zaman Nabi Musa juga terjadi di zaman Nabi Muhammad, yakni mengubur anak perempuan hidup-hidup. Masalah tradisi perkawinan yang amburadul juga terjadi di zaman Nabi Muhammad. Minum, perjudian, main perempuan juga terjadi dan dihadapi di zaman Nabi Muhammad. Nabi Musa mendakwahkan hukum-hukum aturan yang mencakup sangat luas dalam hal peribadatan dan lain-lain. Begitupun Nabi Muhammad membawa hukum-hukum aturan dalam hal yang sama. Terus yang dibawa Yesus itu aturan apa untuk ini? Karena Yesus diutus tidak membawa aturan baru dari Taurat. Nabi Musa membebaskan kaumnya dari kebiadaban saat itu,
begitupun Nabi Muhammad membebaskan kaumnya terhadap kebrutalan manusia yang biadab dan tanpa perasaan. Salah satu bukti historis di zaman jahiliyah adalah Gibbon melukiskan orang-orang Arab sebelum Islam dalam Decline and Fall of the Roman Empire atau kemunduran dan keruntuhan kekaisaran Romawi. Guys, biasanya kalau misalkan kalian main MOBA itu kan 5 lawan 5. Pernah nggak ngebayangin kalau misalkan MOBA 30 lawan 3? Kebrutalan manusia hampir tanpa perasaan, sulit dibedakan keburukannya dari sisa-sisa penciptaan hewan. Sukar mendapatkan sesuatu yang membedakan antara manusia dan hewan pada saat itu. Mereka adalah hewan dalam wujud manusia. Dari kebiadaban yang hina ini, Nabi Muhammad mengangkat mereka. Thomas Carlyle menuliskan penggambaran Nabi Muhammad menjadi pembawa obor penerangan dan pelajaran. Bagi bangsa Arab ini adalah kelahiran dari kegelapan menjadi cahaya. Untuk pertama kalinya, Arab menjadi hidup karenanya. Masyarakat penggembala yang miskin mengembara tidak dikenal di padang pasir sejak penciptaan dunia. Perhatikan, tidak dikenal menjadi terkemuka di dunia, yang kecil telah tumbuh menjadi dunia besar. Dalam 1 abad kemudian, Granada telah berada di tangan bangsa Arab dan Delhi di tangannya yang lain. Pandangan sekilas dalam keberanian, kemegahan, dan cahaya kecerdasan, Arab menyinari bagian yang besar dari dunia. Kenyataannya adalah Muhammad memberikan kaumnya sebuah hukum dan peraturan yang belum pernah dimiliki mereka sebelumnya. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda mau ngotot-ngototan membawa clue ayat-ayat selanjutnya, Yesus dan nabi-nabi lainnya setelah Musa sudah gugur total alias game over. Makanya, kenapa saya tidak memasukkan clue-clue itu? Karena tanpa clue-clue selanjutnya, Tuhan sudah mengunci pernyataannya bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ini saja sebenarnya sudah cukup. Paham ya adekku yang unyu-unyu? Yang pertama saya mau jawab lagi dari yang tadi, ayat yang dikutip sama Mbak Esa, Ulangan 34 ayat 10 ya. Ulangan 34 ayat 10, sebenarnya yang berhadapan muka dengan Musa itu siapa? Kalau kandidat yang diambil oleh Mbak Esa itu adalah Muhammad, kita dengar ya. Emang ada nabi dari Bani Ismail? Ada. Siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Jadi kandidat dari Mbak Esa adalah Muhammad, berhadapan muka dengan Tuhan. Sekarang saya mau pakai bahasa Ibrani nih guys. Buat kalian yang belum mengerti bahasa Ibrani, saya sudah tandai di situ. Ulangan 34 ayat 10, di Israel tidak ada lagi nabi seperti Musa yang berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Nah, kata Tuhan yang dipakai di sini adalah Yahweh. Kalau kalian lihat di teks warna kuning ini, Yahweh panim al panim. Panim itu muka nih, face nih. Biasa orang Ibrani pakai untuk menunjukkan kalau orang berhadapan. Yahweh panim el panim, yang artinya yang berhadapan muka dengan Musa adalah Yahweh, Tuhan Yahweh. Biasanya mereka plesetin, itu Allah kok Elohim. Nah, berhubung atau kebetulan atau memang sudah diatur Tuhan, di sini dipakai kata Yahweh. Pertanyaan saya, yang berhadapan muka dengan Muhammad itu siapa? Yahweh atau Allah? Dan ngalor ngidulnya kamu dalam membahas nubuatan ini, setelah kamu out of topic ke anak perjanjian, lalu ke tanah perjanjian, sekarang kamu offside lagi, lari ke YHWH, apakah sama dengan Allah? Dan kamu kira YHWH tidak sama dengan Allah? Kamu harus melihat konten yang berjudul Cakar-cakaran Rebutan Nama Tuhan. Bagaimana Yahudi Arab menyebutkan YHWH, apakah Yahweh, Yehua, Yehua, dan lain sebagainya? Tidak, tapi mereka menyebut Allah. Ini masuk ke dalam keturunan Ishak, Israel, dan sampai seterusnya ke-12 suku Israel. Nanti dari keturunan Yehuda akan ada seorang bayi yang lahir
juru selamat, yaitu Yesus. Itu yang dinubuatkan oleh Musa. Kalau memang Musa menubuatkan keturunan Ismail, lalu kenapa setelah Musa mati yang melanjutkan kepemimpinan dirinya bukanlah keturunan Ismail, tetapi kenapa yang melanjutkan adalah Yosua yang adalah keturunan dari Israel? Jadi di sini sebenarnya Tuhan atau Yahweh dia mengatakan bahwa tidak akan ada lagi seorang nabi yang dibangkitkan di antara orang Israel, karena pada waktu itu Tuhan sedang berbicara kepada orang Israel, di antaramu ini nggak akan yang dibangkitkan lagi seperti Musa yang berhadapan muka, yang membuat mujizat di tanah Mesir, dan yang membuat mujizat seperti apa yang dilakukan kepada kalian. Yang artinya Tuhan ingin memuji Musa bahwa Musa adalah satu-satunya yang Tuhan pakai melakukan mujizat yang dahsyat seperti ini, nabi itu gitu. Lanjut lagi. Selanjutnya, bukti ketidakkonsistenan Kristen dalam berapologi. Video season 1 Louis menyatakan bahwa nubuatan itu untuk Yesus. Video season 2 Louis menyatakan bahwa itu dilanjutkan oleh Joshua. Nah, video season 3 Louis mengatakan bahwa YHWH berkata kepada orang Israel bahwa di antaramu ini tidak akan ada lagi nabi yang dibangkitkan seperti Musa, dan sudah tidak punya kandidat lagi. Satu-satunya jalan yang dilakukan Louis hanya mengorek-ngorek tumpukan min panim untuk menghapus air matanya yang hampir meleleh, dan itu pun gagal maning. Mau bukti lagi ngawurnya adik kita ini. Jika pernyataan Louis seperti itu di video season 3-nya, hanya Musa satu-satunya dan tidak ada lagi nabi yang seperti Musa, saya putar balik ke awal. Ulangan 18 ayat 15 dan 18 yang berbunyi. Ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Saya ulang, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau kini. Saya ulang, seperti engkau kini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, apakah ayat itu hanya bualan YHWH, adik Louis? Sama seperti aku, artinya sama seperti Musa. Seperti engkau kini, artinya seperti Musa ini. Nah, siapakah yang asal comot di sini? Saya atau Louis? Kesimpulannya begini ya, Dik. YHWH atau Allah tetap akan membangkitkan nabi yang seperti Musa dengan syarat harus berhadapan muka dengan YHWH atau Allah. Harus di luar Israel, tidak melakukan mukjizat di Mesir dan Israel. Sebetulnya inkonsistensi tidak perlu kau sodorkan secara publik. Cukuplah kau berbicara di kamarmu, di depan cermin saja. Sebentar-sebentar ngomong Yesus, Joshua, Musa lah satu-satunya nabi, dan seterusnya. Nah, nasihat kali ini, seandainya kebodohan itu ada tukang parkirnya, tentu bisa diberhentikan sebelum mentok. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik dari pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya The Gamers di Merantau Hanif. Oh, tapi Hanif nggak panik, pakai satu tangan cukup kalahin mereka aja, bre. Ini Mimpi Amin di Espresso Rio. A few moments later.